Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi di acara Warta Berita PTS 16 Maret. Biro Investigasi Kriminal berhasil memecahkan kasus penipuan telekomunikasi yang mengeksploitasi kendala bahasa di kalangan PMA selama pemeriksaan medis. Oknum meraup keuntungan dengan memancing PMA mendaftar nomor ponsel, lalu menjualnya kembali secara ilegal kepada sindikat penipu. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan PMA. Biro Investigasi Kriminal membongkar kasus yang melibatkan pimpinan distributor telekomunikasi bermarga Ciang bersama 8 karyawannya. Dalam penggeledahan, polisi menyita sejumlah buku tabungan bank berserta 500 kartu prabayar yang belum diaktifkan. Para tersangka diduga memanfaatkan kendala bahasa yang dialami PMA saat menjalani pemeriksaan medis untuk menipu korban mendaftarkan kartu prabayar yang kemudian dijual ke kolektor kartu dan sindikat penipuan. 利用外籍移工至医院体检时，借言语不通机会，让移工同时申办2家电信门号预付卡，却未交付或仅交付其中1家门号卡，以此手法冒名申办大量门号卡，再转卖下游收购及贩售的卡商。 Tersangka utama mengoperasikan agen distributor telekomunikasi di Kaohsiung, Taoyuan, dan kota New Taipei. Mereka mengincar 3 rumah sakit dan mengelabui agen penyalur dan PMA bahwa pendaftaran kartu merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan kesehatan. Setelah memotret ARC dan meminta tanda tangan, identitas korban kemudian disalahgunakan untuk mendaftar nomor ponsel. Modus ini terungkap setelah petugas menelusuri kasus pengerebekan Pusat Operasi Penipuan DMT di Changhua pada tahun 2024. Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan mengimbau pemerintah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan kesehatan dan menyediakan layanan dui bahasa di lokasi untuk mencegah kasus serupa. 如果这2点能够做到的话，保障这种跨界劳动力安全，我觉得就会好很多。 Jumlah korban diperkirakan berkisar antara 100 hingga 200 PMA. Tersangka utama diduga meraup keuntungan sekitar 1.500 dolar Taiwan dari setiap kartu prabayar yang dijual. Nomor-nomor tersebut kemudian digunakan sindikat penipuan untuk menipu 19 warga dengan total kerugian melampaui 10 juta dolar Taiwan. Polisi kemudian menyerahkan ke 18 tersangka termasuk pelaku bermarga Ciang, karyawannya, dan korektor kartu ke Kejaksaan Distrik Haichong atas dugaan penipuan. Amerika mengumumkan babak baru investigasi pasal 301 minggu lalu yang bukan cuma mencakup semua industri di Taiwan namun juga menyoroti isu kerja paksa. Serikat Buruh menyampaikan biaya keagenan tinggi di Taiwan telah menyebabkan PMA terlilit utang sehingga berdampak terhadap industri manufaktur, pertanian, dan perikanan. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan dimulainya putaran baru investigasi pasal 301 Undang-Undang Perdagangan yang menyoroti isu kerja paksa. Seluruh sektor industri di Taiwan diperkirakan akan terdampak. Ormas buruh menunjukkan menurut 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan Organisasi Perburuan Internasional, situasi yang paling sering dihadapi pekerja migran di Taiwan adalah jeratan utang yang disebabkan biaya keagenan tinggi. Secara keseluruhan, sektor industri manufaktur, perikanan, dan pertanian akan terdampak. 不到1个月之前吧，才公布说他要在3年内要研修法律，要让移工不用再支付费用，这个才只是国际的标准最低的地板而已。 Pakar menilai regulasi terkait kerja paksa di Taiwan selama ini masih terpencar. Pasal 5 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang melarang pemaksaan kerja melalui kekerasan, ancaman, atau penyekapan dinilai masih belum jelas. Karena itu, pada 13 Februari, Kementerian Ketenagakerjaan merilis pedoman pencegahan kerja paksa bagi perusahaan dengan prioritas sosialisasi pada industri elektronik, tekstil, suku cadang otomotif, dan sepeda. 那我们会观察它对台湾产业的影响，但是同时也继续跟美方保持非常良好的沟通，来确保我们在最高法院判决前所取得的双方的共识，也就是给台湾相对的优势以及最好的待遇都能够确保。 Yuan Eksekutif menegaskan bahwa Taiwan AS telah menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal pada Februari tahun ini, termasuk komitmen untuk mencegah kerja paksa dan melarang impor produk hasil kerja paksa yang diyakini dapat melindungi kepentingan terbesar pada rantai pasok industri Taiwan. Gempa 4,3 SR mengguncang Tainan pagi ini, sementara perairan lepas pantai Yilan juga dilanda gempa 5,4 SR kemarin. Gempa susulan di atas 4,5 SR juga berpeluang timbul selama 3 hari mendatang. Sementara itu, suhu di seluruh Taiwan dalam beberapa hari terakhir mulai menghangat. Namun front awan yang tiba mulai Kamis diprediksi menurunkan hujan di wilayah utara dan timur. Suhu beberapa hari ini mulai menghangat, namun perbedaan antara suhu siang dan malam masih kentara. Mulai Kamis, angin monsun timur laut akan menguat seiring tibanya front awan, membawa curah hujan di wilayah utara dan timur. Suhu akan turun sedikit.
Kabut diperkirakan menyelimuti Tainan ke utara selama masa ini. Warga harap perhatikan situasi lalu lintas. Gempa 5,4 SR terjadi di perairan lepas pantai Yilan tanggal 15 sore. Intensitas maksimal level 4 tercatat di Hualien dan Yilan. Tanggal 16 pagi, gempa 4,3 SR yang mencapai intensitas maksimal level 4 juga terjadi di Tainan. CWA memprediksi kedua gempa ini merupakan peristiwa independen dan tidak terkait satu sama lain. Warga perlu mewaspadai potensi gempa susulan dalam 3 hari ke depan. Konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah tanggal 16 tetap menembus $100 Amerika per barrel. Namun perusahaan CPC mengumumkan akan menanggung biaya kenaikan dengan membekukan harga BBM mulai pagi ini. Selain itu, perang juga menyebabkan harga bahan baku semikonduktor melonjak. Namun pakar menilai dampak yang ditimbulkan terhadap Taiwan masih dapat ditangani. Perang di Timur Tengah berimbas pada harga minyak internasional. Namun demi menjaga stabilitas harga minyak Taiwan, CPC mengumumkan akan menyerap sendiri kenaikan harga tersebut sehingga harga bensin dan solar untuk minggu ini tidak mengalami perubahan. 国际油价上涨，不过实际观察，周日下午来抢加油的人潮并没有增加，因为中油公司提前公布油价，考量到民生以及产业的冲击，本周的汽柴油都动涨。 CPC mengumumkan mulai tanggal 16 pukul 00 dini hari, harga bensin tanpa timbar per liter untuk RON 92 tetap dibanderol $28,9 Taiwan, RON 95 $30,4 Taiwan, RON 98 $32,4 Taiwan, dan solar $28,1 Taiwan per liter. 应该200-300吧，那跑的距离很长啊，所以如果能省个1-2块，那也是省啊。 Harga gas tabung bulan Maret dipastikan tidak mengalami kenaikan, tetapi harga untuk April masih perlu dikoordinasi lagi. Kementerian Perekonomian menyatakan pasokan gas alam cair untuk bulan Maret dan April di Taiwan masih cukup memadai. Dampak perang juga mulai terasa pada bahan baku industri semikonduktor. Kalangan industri menyebutkan logam suhu tinggi yang digunakan dalam peralatan semikonduktor majemuk mengalami lonjakan harga dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, gallium yang merupakan bahan baku untuk gallium arsenide dan gallium nitrit juga terus meningkat. Meski demikian, sebagian besar produsen telah mendiversifikasi sumber impor sehingga dampak terhadap Taiwan masih dapat dikendalikan. Perusahaan perkeretaapian Taiwan akan menerapkan sistem baru pada prosedur pengembalian barang hilang. Mulai hari ini, barang mudah pecah, produk beku, produk elektronik mencakup ponsel dan komputer portable tidak akan dikirim ke stasiun yang ditentukan. Pemilik harus mengambil sendiri atau meminta kerabatnya untuk mengambil barang yang hilang atas nama mereka. TRC mengumpulkan 86.000 barang hilang setiap tahunnya. Guna mengurangi sengketa akibat kerusakan selama pengiriman, mulai sekarang TRC tidak akan lagi mengirim barang mudah pecah, ponsel, komputer tablet, tanaman, dan barang yang harus disimpan di kulkas ke stasiun yang ditentukan. Penumpang harus mengambil sendiri atau lewat temannya, sedangkan barang hilang yang dapat dikirim ke stasiun yang ditunjuk hanya akan disimpan secara gratis selama 2 hari. Selanjutnya akan dikenakan biaya penyimpanan. Barang yang tidak diklaim selama setahun akan menjadi properti TRC. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.